Pada suatu malam, seorang wanita yang bernama Layal tiba-tiba saja ditangkap paksa oleh pihak kepolisian Israel. Mereka membawa Layal ke markas besar kepolisian untuk menginterogasinya di sana. Di sini diketahui jika alasan Layal ditangkap karena ia telah diduga membantu seorang pemuda yang merupakan bagian dari kelompok pejuang kemerdekaan Palestina. Karena ternyata pemuda itu baru saja melakukan aksi penyerangannya di pos pemeriksaan militer milik Israel. Dan dari kejadian itu menyebabkan salah satu tentara Israel meninggal dunia. Namun di sini Layal berkata dengan jujur jika ia memang membantu memberikan tumpangan mobil kepadanya karena ia melihat kalau pemuda itu yang terluka cukup parah. Dan ia sendiri mengaku tidak tahu sama sekali jika pemuda itu ternyata adalah bagian dari kelompok pejuang Palestina. Tapi karena di sini pihak polisi Israel sendiri tak mempercayai begitu saja dengan pengakuan Layal, yang mana pada akhirnya Layal pun terpaksa dimasukkan ke dalam penjara dan ia akan ditahan sampai ia mendapatkan hasil dari keputusan persidangannya nanti. كده عندي ابنك مثلا ما تدخلش امي في الموضوع. مش هيك؟ كان مجروح كنت عم بحاول اساعده. عظيم عظيم. Di dalam penjara itu sendiri terdapat berbagai tahanan yang berbeda kasus, mulai dari tahanan politik, tahanan kriminal, hingga tahanan para pejuang Palestina sampai Libanon. Sipir di penjara itu sengaja memasukkan Layal ke dalam sel bersama dengan tahanan para kriminal orang-orang Israel agar Layal mendapatkan pelajaran di dalam sana. Salah seorang pemimpin tahanan di sel itu yang bernama Sulamit, ia merasa keberatan jika dirinya disatukan bersama dengan seorang teroris. Yang mana tentu saja Layal pun selalu mendapatkan intimidasi dari para tahanan orang-orang Israel itu. Setiap pagi para tahanan wanita dikeluarkan dari dalam selnya untuk berkumpul di sebuah ruangan terbuka. Di sana terlihat jika Layal selalu mencoba memohon kepada sipir itu untuk meminta agar Layal bisa berbicara dengan suaminya. Lalu setelahnya, Layal pun bisa bertemu dengan kepala sipir di penjara itu yang bernama Ruti. Di sana, ia menawarkan sebuah kesepakatan. Apabila Layal memang benar-benar ingin bisa bertemu dengan suaminya, Layal pun juga harus mau membantunya dengan menjadi mata-mata di dalam sel penjara, yang bertujuan untuk mencari informasi bagaimana caranya para tahanan-tahanan itu bisa mengirimkan sebuah pesan keluar penjara, terutama di sel yang berisikan para pejuang kemerdekaan Palestina, yang mana tanpa pikir panjang, Layal pun menyetujuinya. Dari kesepakatan itulah, Layal pun akhirnya bisa bertemu dengan suaminya. Di sana Layal meminta agar sang suami bisa membantu secepatnya membebaskan Layal dari penjara itu. Suaminya pun mengatakan jika satu-satunya cara agar Layal bisa segera bebas adalah dengan membuat kesaksian palsu di persidangan nanti. Layal harus membuat kesaksian jika ia terpaksa harus memberi tumpangan kepada pemuda itu karena nyatanya pemuda itu telah mengancamnya dengan senjata tajam, yang mana itu bisa jadi pertimbangan hakim untuk bisa membebaskan Layal. Setelah bertemu dengan suaminya, salah seorang tahanan dari Libanon, yang mana ia juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang bernama Sana, menjadi merasa curiga dengan Layal yang bisa mendapatkan hak keistimewaan dari kepala sipir. Kemudian tak lama Layal pun terlibat perkelahian dengan tahanan Israel itu, yaitu Sulamit, karena Layal terlihat mencuri sebuah pensil miliknya. Saat sipir datang, Sulamit pun menuduh jika dengan pensil itu Layal akan mengirimkan pesan-pesan kepada orang-orang Palestina. Yang mana dari kejadian tersebut, sebagai hukumannya, Layal pun dipindahkan ke dalam sebuah sel yang sangat sempit dan juga gelap. Keberadaannya di dalam sana seketika membuat Layal merasa mual dan juga muntah-muntah.
Saat ia dibawa ke ruangan medis, seorang dokter yang memeriksanya mengatakan jika Layal ternyata sedang dalam keadaan hamil. Lalu sementara Ruti yang mengetahui kabar itu, ia mengatakan jika Layal tentu saja tidak bisa mempunyai anak di penjara ini. Bahkan ia menyarankan agar Layal sebaiknya menggugurkan kandungannya. Dan lalu, karena demi keselamatan dan kesehatan Layal yang sedang mengandung, ia pun kembali dipindahkan ke dalam sel lain. Namun kali ini, ia dipindahkan ke dalam sel yang berisikan para wanita pejuang kemerdekaan Palestina. Kedatangannya pun disambut dengan sangat baik. Seorang tahanan bernama Rihan memperkenalkan kepada Layal jika siapa saja tahanan yang berada di sel itu, yaitu Imali, Jamilah, Fidah, dan juga Sana, yang mana ternyata ia adalah pemimpin di dalam sel itu. Namun di sini terlihat jika Sana masih mencurigai Layal, karena Layal sepertinya sudah membuat kesepakatan dengan kepala sipir itu untuk menjadi mata-mata di antara mereka. Singkat waktu, karena Layal adalah tahanan baru, ia pun tampak tak banyak berbicara dengan mereka semua. Bahkan ketika tengah malam, ia hanya bisa melihat rekan satu selnya yang secara diam-diam sedang membuat sebuah pesan dengan secari kertas yang digulung-gulung sangat kecil. Dan besoknya, kegiatan para tahanan pun berlanjut untuk menjahit sebuah pakaian. Namun di sana mereka harus menjahit seragam milik tentara Israel, yang mana tentu saja itu bertentangan dengan batin mereka. Tapi Jamilah sendiri diam-diam menyelipkan sebuah kata, yaitu Palestina, di balik seragam milik tentara Israel, sebagai bentuk perjuangannya. Singkat waktu, Layal pun kembali menemui Ruti di saat kandungannya sudah memasuki usia ke-3 bulan. Di sana Ruti masih mencoba menawarkan bantuan agar sebaiknya Layal menggugurkan kandungannya saja, karena tidak mungkin ia bisa membesarkan seorang anak di dalam penjara seperti ini. Di sana Layal pun menjadi dilema. Ia juga ingin meminta izin dari suaminya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan itu. Namun alangkah terkejutnya jika ternyata suaminya sendiri pun merasa tidak yakin dengan kehamilan Layal. Sementara di waktu yang bersamaan, para sipir pun mendatangi sel mereka untuk melakukan inspeksi dadakan. Sialnya di sini sipir pun berhasil menemukan secarik pesan di bawah kasur milik Jamilah. Jamilah yang tak bisa menyangkal dan hanya bisa terdiam, ia pun akhirnya dibawa ke suatu ruangan untuk mendapatkan hukuman. Namun di tengah ketegangan itu terjadi, seketika saja muncullah Layal yang terlihat oleh Sana jika seolah-olah Layal baru saja melaporkan semua apa yang ia sudah ketahui kepada kepala sipir. Hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka, yang mana akibatnya kejadian itu pun membuat tangan Layal terluka cukup parah. كنت تعمل مكتب المدير او كيف سمحوا لك تشوفي جوزك؟ بس يعني دوري بحالي دوري بحالي انا اللي بدي احل بكفي عاد بكفي. Lalu kemudian di ruangan medis, Layal pun juga bertemu dengan seorang tahanan pria yang bernama Aiman, yang merupakan bagian dari pejuang Palestina. Yang mana di sini ia ditugaskan untuk membantu mengobati dan mengurus Layal selama ia dirawat di sana. Singkat waktu, ketika semua tahanan sedang makan siang, seorang tahanan dari Israel dengan sengaja melemparkan makanannya tepat ke arah Sana. Sana yang mendengar perkataan itu tentu saja merasa tak terima, sampai terjadilah keributan besar antara tahanan kelompok pejuang Palestina dan juga para tahanan orang-orang Israel. ولك بك تعيدي الثانية اللي بتعرفي مين أبوك يا بنت. Dan kemudian besoknya, ibunya pun datang mengunjungi Layal dengan membawakan seorang pengacara bernama Rachel. Di sana ia mengatakan jika dirinya akan berusaha semaksimal mungkin
untuk bisa membebaskan Layal dari penjara. Walaupun ia tahu jika perjuangan ini mungkin akan sedikit sulit. Dan singkat waktu, persidangan Layal pun akhirnya berlangsung. Rachel memberikan pembelaannya di depan hakim jika Layal adalah seorang guru dan ia baru saja menikah, yang mana pasti ia mengharapkan seorang anak, dan tentu tidak ada alasan bagi Layal untuk terlibat dalam kasus seperti itu. Bahkan di sini tak ada bukti sama sekali yang menghubungkan Layal dengan pemuda itu. Tak lama pemuda itu pun dihadirkan di dalam persidangan. Kemudian hakim pun bertanya kepada Layal, apakah benar jika pemuda itu telah mengancamnya untuk mendapatkan tumpangan di mobil milik Layal. Seketika ia pun terdiam karena di sini sebenarnya Layal ingat dengan pesan suaminya waktu lalu. Namun tiba-tiba saja Layal pun mengatakan dengan sejujurnya jika pemuda itu tidak pernah sama sekali mengancam dirinya. Yang mana menurut hakim tentu saja tindakan itu adalah bagian dari keterlibatan Layal karena sudah membantu aksi penyerangan dari pemuda itu. Yang mana pada akhirnya Layal pun dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Setelah selesai persidangan, suaminya pun datang berkunjung. Ia memberitahu Layal jika rumah mereka saat ini sudah disegel oleh pihak polisi Israel karena bukti keterlibatan Layal dalam aksi penyerangan itu. Suaminya pun mengatakan jika untuk sementara ia akan pergi ke Kanada untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mencari rumah baru untuk mereka. Namun di sini Layal tak menyangka jika suaminya begitu tega akan meninggalkannya sendiri saat ia sedang dalam keadaan hamil. Bahkan Layal merasa sangat kecewa ketika sang suami menyarankan Layal untuk menggugurkan kandungannya. Karena menurut suaminya, Layal tidak akan bisa membesarkan anaknya di dalam penjara selama 8 tahun. Namun di sini Layal merasa tidak peduli, meski suaminya pergi atau tidak, ia akan tetap selalu mempertahankan anaknya. Dan singkat cerita, hari demi hari telah berlalu. Suatu pagi mereka pun mendapatkan surat kabar dari keluarga mereka masing-masing. Terlihat jika Layal merasa bahagia sekali ketika melihat foto murid-muridnya dan sebuah pesan yang berisikan jika mereka semua merindukan kehadiran Layal di sekolah. Saat semua para tahanan berada di halaman luar, Layal pun tak sengaja melihat Jamila dan Sana yang diam-diam menyelundupkan pesan dengan memasukkannya ke dalam lubang kecil di sebuah tembok, yang mana ternyata itu adalah cara mereka selama ini memberikan pesan kepada orang di luar. Dan lalu besoknya, Rachel pun menemui Ruthie dengan membawa sekardus buku-buku untuk Layal dan juga beserta tahanan yang bersamanya. Namun di sini ternyata Ruthie tidak mengizinkan karena semua itu demi alasan keamanan. Rachel pun sedikit menyinggung Ruthie jika kenapa Ruthie tidak pernah mau sedikit lebih manusiawi dan berhati nurani. Karena di sini diketahui jika Rachel sendiri adalah orang Israel dan anaknya telah meninggal dunia karena terlibat di dalam perang itu. Sampai saat ini, ia pun tidak pernah menyalahkan orang-orang Palestina atas kematian anaknya. Ia hanya menyalahkan orang-orang yang telah mengirim anak berusia 18 tahun untuk terlibat di dalam perang kotor itu. Sehingga Rachel pun lebih memilih untuk membela Layal yang merupakan orang Palestina. Ketika mereka sedang menyuci pakaian, di balik jemuran Layal tak sengaja melihat Sulamit yang sedang sekarat karena ia yang baru saja memakai sebuah narkoba. Lalu tanpa pikir panjang, Layal pun seketika berteriak untuk meminta pertolongan. Namun ketika siang hari, tiba-tiba saja Layal pun mengalami kontraksi, yang mana itu pertanda jika Layal akan segera melahirkan. Dan beberapa saat kemudian, lahirlah seorang bayi dengan selamat, sehat, dan juga tampan, berjenis kelamin laki-laki. Dan di sana Layal pun memutuskan untuk memberi nama anaknya, yaitu Nur. Tentu saja kelahiran Nur membuat para tahanan di sana merasakan juga kebahagiaan itu.
Bahkan mereka semua pun berebutan untuk bisa menggendong bayi lucu itu. Kecuali para tahanan orang-orang dari Israel yang mengatakan jika Layal telah melahirkan seorang teroris kecil. Beberapa hari kemudian, ibunya Layal pun datang berkunjung untuk melihat sang cucu. Di sana ibunya mengatakan jika ia sudah memberikan kabar kepada suaminya Layal atas kelahiran anaknya. Dan di sana ibunya juga membawakan beberapa pakaian bayi untuk anaknya Layal. Namun ternyata lagi-lagi sipir itu pun tidak mengizinkan untuk menerima barang apapun dari luar penjara. Dan singkat waktu, hari demi hari telah berlalu. Layal pun memulai harinya dengan menjadi seorang ibu di dalam penjara. Dan terlihat jika para teman-teman satu selnya pun turut ikut bahagia. Dengan senang hati mereka mau membantu, merawat, dan mengurus Nur. Sampai tak terasa, Nur pun semakin hari semakin bertumbuh. Saat di ruangan medis, Layal pun bertemu dengan Sulamit, yang mana ia baru saja sadar dari kejadian waktu lalu. Di sana Sulamit merasa berhutang budi karena Layal telah mau menolongnya saat ia sedang sekarat. Dan suatu pagi, sipir itu pun tak sengaja menemukan sebuah lubang di tembok itu yang ia curigai jika lubang itu adalah cara para tahanan pejuang Palestina memberikan pesan-pesannya kepada orang luar. Maka dari itu, mereka semua pun mendapatkan hukuman dengan memasak untuk para sipir di penjara itu. Namun di sini, Sana sendiri kembali merasa curiga dengan Layal yang mungkin saja ia masih menjadi mata-mata di antara mereka. Sementara Jamila yang merasa sudah muak karena ia selalu dipaksa memasak untuk orang-orang Israel itu. Ia pun mencoba untuk meracuni masakan itu dengan mencampuri semua bahan-bahan ke dalam panci. Yang mana akibatnya, lagi-lagi Jamila pun kembali mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. Tak terasa, kini Nur sudah menginjak usia 2 tahun. Dan tepat di hari kelahirannya, mereka semua pun merayakan ulang tahun Nur dengan sangat sederhana. Tak lupa di sana mereka memberikan hadiah buatan tangan dari bahan-bahan seadanya untuk Nur. Bahkan Aiman pun juga memberikan sebuah mainan burung yang ia buat sendiri dari ukiran kayu untuk anaknya Layal. Yang mana di sini terlihat jika Aiman sepertinya menyukai Layal. Besoknya, di saat mereka sedang makan bersama, Sana melihat berita di TV jika saat itu pasukan pesawat tempur Israel telah berhasil membombardir dan menginvasi Berit Lebanon yang mengakibatkan ratusan jiwa menjadi korban. Sana yang mendengar kabar itu pun tentu merasa khawatir karena kota itu adalah tempat di mana keluarganya tinggal. Agar tak terjadi keributan, sipir itu pun segera mematikan TV. Yang mana lagi-lagi di sini, para kelompok tahanan orang-orang Israel itu kembali mengolok-ngolok konflik yang terjadi di sana. Dengan kompak mereka menyerukan, "Hiduplah Israel, hiduplah Israel." Dari kejadian itu, Sana pun tak mau tinggal diam. Ia meminta kepada semua rekan satu selnya untuk melakukan aksi mogok makan, memasak, menjahit, bahkan mereka tak mau bicara sedikit pun kepada sipir. Sipir itu pun menyalahkan dan mengancam Sana sebagai dalang provokator atas semua yang terjadi, yang mana akibatnya para tahanan orang-orang Israel itulah yang menggantikan pekerjaan mereka. Suatu waktu, Sulamit, tahanan dari Israel yang pernah ditolong oleh Layal, ia pun merasa mempunyai hutang budi kepadanya. Dan mulai saat itu, secara diam-diam, ia pun mencoba membantu para tahanan pejuang Palestina dengan menyelundupkan sebuah koran untuk mereka. Namun di dalam berita itu,
Sana sangat merasa terpukul ketika mengetahui jika pasukan tentara Israel telah melakukan penyerangan tepatnya di wilayah Sabra dan juga Satilah, yang mana itu adalah daerah di mana anggota keluarganya tinggal. Sana pun meminta untuk segera dibebaskan agar ia bisa melihat keluarganya untuk terakhir kalinya dan juga bisa menguburkan mereka dengan sangat layak. Tapi tentu saja, sipir itu pun tidak mau mengabulkan permintaan Sana. Aksi pemogokan itu pun semakin serius. Bahkan tak hanya mereka saja, kini semua para tahanan wanita yang ada di penjara itu pun ikut melakukan aksi pemogokan. Kecuali para tahanan, orang-orang dari Israel itu. Sipir itu pun memindahkan Layal bersama dengan anaknya ke sel lain. Lalu kemudian Ruti pun menemuinya kembali dengan mengatakan jika Nur sudah berusia 2 tahun dan sesuai peraturan di sana, ia harus segera keluar dari penjara itu. Namun di sini ia pun menawarkan kesepakatan dengan Layal. Jika Layal mau berhenti dari aksi pemogokannya, Ruti pun akan mempertimbangkan peraturan itu. Di saat Sulamit ingin membagikan makanan kepada para tahanan, terlihat jika mereka semua tetap menolak untuk makan, begitupun dengan Layal. Namun Sulamit ingin memberikan beberapa makanan untuk anaknya Layal, karena tidak mungkin jika ia juga ikut dalam aksi pemogokan itu. Di sana Sulamit mengucapkan kata perpisahan kepada Layal, karena sebentar lagi ia akan segera keluar dari penjara itu dan ia tak akan melupakan kebaikan Layal saat ia menolongnya dulu. Ia pun juga memberikan sebuah pesan dari Aiman yang berisikan jika ternyata semua para tahanan pria di penjara itu pun juga ikut dalam aksi pemogokan itu sebagai bentuk perlawanan mereka. Kemudian Rihan pun dipindahkan bersama dengan Layal. Di sana ia menangis dengan bercerita jika para sipir itu tidak mengizinkan Rihan untuk bertemu dengan anaknya yang sedang sakit. Karena nyatanya para sipir itu melarang mereka untuk berkunjung sebelum mereka berhenti dari aksi pemogokan. Di sini Rihan mengajak Layal untuk sebaiknya berhenti mogok demi anak-anak mereka. Sedangkan menurutnya, Sana, orang yang menginisiasi mereka semua untuk ikut aksi mogok itu, ia sendiri pun tidak merasa rugi apa-apa. Namun di sisi lain, mereka berdua adalah seorang ibu, yang mana seharusnya prioritas mereka adalah anak-anak mereka sendiri. Perkataan Rihan pun membuat Layal berubah pikiran, yang akhirnya ia pun setuju untuk berhenti dari aksi mogok itu. Yang mana pada akhirnya, ia berdua pun kembali mengerjakan semua pekerjaan mereka. Singkat waktu sepulangnya dari Kanada, suaminya pun datang berkunjung menemui mereka. Dan di saat itulah, ia pertama kali melihat anaknya yang bernama Nur. Kedatangannya berencana untuk membawa Nur agar ia segera keluar dari penjara, karena suaminya yang selalu khawatir memikirkan tentang anaknya itu. Namun di sini Layal berkata, jika sejak kapan suaminya berpikir seperti itu, sementara ia meninggalkan Layal selama bertahun-tahun tanpa ada kabar sedikit pun. Bahkan ia sempat menyuruh Layal untuk menggugurkan kandungannya, dan sekarang ia datang dan berkata seperti itu. Yang mana tentu saja Layal pun menolak dengan keras permintaan suaminya. Kemudian suatu ketika, melalui pantulan di cermin, Layal tak sengaja melihat Rihan di luar sel yang terlihat sedang mengobrol akrab dengan para sipir. Di sana Layal menjadi curiga jika sepertinya Rihanlah yang sudah menjadi mata-mata di antara mereka selama ini. Yang mana akhirnya Layal pun memutuskan kembali untuk melakukan aksi mogoknya itu. Namun tak lama setelah itu, seketika saja para sipir itu pun datang kembali. Dan di sini, untuk kali ini, tidak ada lagi toleransi ataupun kesepakatan untuk Layal. Mereka pun memaksa Layal jika sudah saatnya anaknya, yaitu Nur, harus pergi meninggalkan penjara. Yang mana pada akhirnya mereka pun benar-benar membawa pergi Nur dari pelukan Layal. أعطيني إياه. لم أكل الدواء.
Setelah kepergian Nur, Rihan yang merasa simpati, ia pun mendatangi Layal dengan membawakannya sebuah apel. Tapi di sini tentu saja, Layal pun sudah mengetahui tentang keburukan Rihan di balik topengnya itu. Jika ternyata selama ini, Rihan adalah mata-mata yang selalu melaporkan semua aktivitas dan informasi para tahanan kepada Ruti. Dan sebagai imbalannya, Rihan pun dijanjikan kalau dirinya akan segera dibebaskan. Tentu saja di sana Layal sangat-sangat merasa kecewa karena ia telah dikhianati oleh teman satu selnya sendiri. Ia pun mengancam Rihan untuk mengadukan semua kebenaran ini kepada Sana, yang mana perkataan dari Layal membuat Rihan tersulut emosinya. Ketika pagi, di saat mereka semua berkumpul di halaman terbuka, nyatanya Layal pun benar-benar melaporkan kepada Sana jika selama ini Rihan adalah mata-mata di antara mereka semua. Rihan yang sudah terpojokkan, ia pun mencoba untuk mencelakai Sana dengan senjata tajam. Namun sayangnya, di tengah keributan itu terjadi, Jamilah yang mencoba untuk membela dirinya. Dari atas bangunan penjara, seorang tentara menembakkan senjatanya tepat ke arah Jamilah, yang mana itu membuat Jamilah seketika tewas di sana. Sementara Vida yang merupakan saudaranya sendiri berteriak sangat histeris saat melihat adiknya tewas begitu saja tepat di depan matanya. Dan kejadian itu pun menjadi titik balik semua tahanan untuk balik melawan. Bahkan para tahanan pria yang berada di sisi lain penjara pun ikut kompak menyerukan kekuatan dari pejuang kemerdekaan Palestina. Sedangkan para tahanan wanita mencoba mengunci pintu agar para sipir itu tidak bisa masuk ke dalam. Mereka semua juga kompak untuk memukul-mukul benda apapun, sehingga itu menghasilkan suara yang cukup gaduh, yang mana aksi itu adalah bentuk protes mereka atas kematian Jamilah yang tak bersalah sama sekali. Sementara di sisi lain, yaitu Sulamit, ia pun secara diam-diam menghubungi Rachel, pengacaranya Layal, dengan menginformasikan tentang kekacauan yang saat itu sedang terjadi di dalam penjara. Keadaan pun semakin tak kondusif. Ruti, sebagai kepala penjara, ia pun terpaksa mengerahkan para tentaranya dengan melemparkan gas bius ke dalam penjara dan mendobrak masuk ke dalamnya. Sehingga serangan balik itu pun membuat para tahanan terluka dan tak sadarkan diri. Meskipun di pagi harinya mereka sudah tersadarkan, tapi terlihat jika di sini mereka masih saja tetap kompak untuk memukul-mukul benda apapun, yang mana itu mengartikan jika perjuangan mereka belum berakhir. Setelah kejadian itu, tak lama Rachel pun menemui Ruti dengan mengatakan jika apa yang telah mereka lakukan sudah sangat keterlaluan dan tak manusiawi. Bahkan mereka pun tak segan-segan untuk menembak seorang wanita. Di sisi lain, Layal yang baru saja terbangun dari pingsannya, ia mendapatkan sebuah pesan dari Aiman jika kelompok perlawanan Palestina baru saja berhasil menangkap 6 tentara Israel, dan sebagai tebusannya mereka menuntut 6 tahanan dari pejuang Palestina. Dan lalu singkat cerita, pertukaran tahanan pun disepakati oleh pihak Israel. Mereka pun mau membebaskan 6 tahanan. Salah duanya adalah Sana dan juga Imali, yang mana di sini terlihat jika mereka berdua sangat-sangat bahagia sekali. Sebelum Sana meninggalkan penjara, ia pun berpamitan kepada Layal dengan berpesan jika Layal bersama dengan teman-temannya agar tetap selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina sampai kapanpun. Karena kebenaran dan keadilan
harus tetap terus disuarakan. Dan di akhir film ini, tahun demi tahun telah berlalu. Layal pun menjalani sisa hukumannya selama 6 tahun. Sampai pada akhirnya tibalah waktu di mana ia sudah terbebas dari hukumannya. Saat Layal keluar pintu penjara dan akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas, ternyata tepat di depan matanya sudah ada anaknya, yaitu Nur, yang sudah menunggunya dan ingin memeluk sang ibu. Dan film ini pun selesai.